Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang restitusi PPN atau pengembalian yang diakibatkan adanya kelebihan bayar PPN. Nah, seperti apa restitusi itu? Kemudian apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana cara pengajuannya? Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang restitusi PPN atau PPNBM ya, yaitu sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2010 gitu. Nah, untuk restitusi sendiri itu apa sih? Restitusi itu adalah untuk pemberian kepastian hukum mengenai tata cara. Ini latar belakangnya ya, latar belakang adanya PMK tersebut, yakni memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan, baik pengembalian pajak di akhir tahun pajak maupun di setiap masa, baik dengan pengembalian, pendahuluan maupun tidak. Jadi di situ jadi di restitusi itu kan ada yang namanya pengembalian pendahuluan, ada yang pengembalian biasa gitu. Kalau pengembalian pendahuluan itu artinya biasanya waktunya lebih cepat dan memang nominal uangnya, nominal pengembaliannya itu lebih sedikit gitu. Nah, kemudian di sini adalah waktu pengajuan restitusinya. Waktu pengajuan restitusi itu ada sekitar paling tidak 4. Yang pertama adalah kelebihan pajak itu dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi katakanlah kan yang namanya PPN itu kan mekanismenya kan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nah, kalau ternyata pajak masukannya lebih besar atau pembeliannya lebih besar daripada penjualan, itu kan pasti akan kelebihan bayar. Nah, itu pasti akan timbul yang namanya baik itu restitusi maupun kompensasi. Kompensasi itu artinya apa ya, mengarahkan kelebihan tadi, kelebihan bayar tadi itu ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak yang dituju. Jadi uangnya tidak dikembalikan, tapi hanya dialihkan saja dari masa satu ke masa nomor 2, misalkan dari Januari ke masa Februari, dari Februari ke masa Maret dan seterusnya sampai nanti apa kompensasi tadi habis, sampai lebih bayarnya tadi habis gitu. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelebihan pajak terdiri dari PPN atau PPN dan PPNBM. Kemudian nomor tiga, permohonan restitusi itu pada akhir tahun pajak. Jadi normalnya yang namanya restitusi itu biasanya pada akhir tahun pajak. Kemudian nomor empat itu adalah permohonan restitusi dapat diajukan setiap bulan hanya untuk PKP-PKP tertentu. Jadi biasanya kalau restitusi itu kan pasti pasti terjadi di akhir tahun pajak ya, misalkan akhir Desember misalkan. Tapi ada beberapa klausul, beberapa PKP tertentu yang itu boleh restitusinya itu setiap bulan atau setiap masa. Itu ada di pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN. Nah, kenapa di sini? Kenapa harus akhir tahun atau akhir akhir tahun buku? Karena di situ restitusi itu hanya di akhir tahun akhir lebih efisien. Jadi kan biar direkap semuanya, biarkan kalau tadi kan kalau kalau belum akhir tahun kan itu boleh dikompensasi terus ya. Boleh dikompensasi terus sampai kira-kira misalkan oh Desember masih ada nih tutup buku nih, ya udah sekalian aja di restitusi gitu. Jadi biar lebih efisien. Kemudian yang nomor dua, alasannya adalah restitusi bagi PKP tertentu dapat diajukan setiap bulan. Kenapa? Karena secara mekanisme PKP tersebut akan selalu mengalami lebih bayar di setiap masa pajaknya gitu. Jadi kenapa bisa restitusi setiap bulan? Karena memang dari sisi mekanismenya, dari sisi PK kurangi PM tadi ya, pajak keluaran kurangi pajak masukan, PK-nya ini pasti akan selalu lebih kecil dibanding dengan PM atau bahkan nol. Jadi PK-nya ini pasti nol misalkan, sementara PM-nya, pajak masukannya itu ada. Jadi kan setiap bulan itu pasti akan lebih bayar. Ya sudah, berarti kalau memang seperti itu, maka boleh nih restitusinya setiap bulan gitu atau setiap masa. Kurang lebih seperti itu ya untuk ya latar belakangnya. Kemudian siapa aja PKP tertentu tadi? PKP yang mendapatkan klausul permohonan restitusi setiap masa pajak tadi. Yang pertama adalah PKP yang melakukan ekspor barang berwujud atau ekspor ya di sini kata kuncinya. Kenapa ekspor itu mendapatkan klausul ini? Karena tadi
yang namanya ekspor itu kan PPN-nya 0%. Sementara pada saat kita membeli bahan baku, barang-barang, peralatan untuk membuat produk yang bisa kita ekspor, itu kan pasti ada pajak masukannya. Itu kan pasti ada faktur yang bisa kita dapatkan. Nah, otomatis pajak keluarannya 0%, sementara pajak masukannya itu kan pasti ada terus. Nah, berarti kan PPN-nya itu kan pasti akan selalu lebih bayar gitu. Asumsi ini hanya untuk tujuan ekspor ya. Maksudnya perusahaan ini tidak ada tidak ada penjualan dalam negerinya misalkan. Asumsi hanya ekspor, otomatis pasti PK-nya akan selalu nol. Nah, seperti itu. Jadi kalau pasti nol ya sudah berarti kan setiap masa pajak itu pasti akan lebih bayar. Makanya selalu restitusi. Kemudian nomor dua adalah PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut. Ini juga sama, kepada pemungut, itu kan PPN-nya, itu kan distorkan oleh pemungut ya, distorkan sendiri oleh pemungut. Contohnya misalkan seorang PKP atau perusahaan PKP transaksi dengan BUMN atau dengan bendahara pemerintah. Kan kalau dengan bendahara pemerintah, itu kan PPN-nya mereka yang pungut, mereka yang setor, si bendahara tadi. Otomatis si PKP kan dia tidak perlu setor PKP kembali gitu. Tidak perlu menyetorkan pajak keluarannya dia gitu. Jadi sama dengan kasus ekspor tadi, jadi PK-nya itu pasti akan selalu nol karena sudah dipungut dan distorkan sendiri oleh si pemungut, oleh si bendahara tadi. Sementara ketika dia transaksi dengan pemungut tadi kan pasti ada faktur pajak pembeliannya ya. Jadi pembeliannya ada fakturnya, sementara di pajak keluarannya PPN-nya itu sudah dipungut dan distor sendiri oleh si bendahara tadi. Jadi pasti PK-nya akan nol. Itu salah satu apa namanya alasan tadi ya, yang dua tadi. Alasannya kenapa kenapa PK-nya akan selalu lebih kecil daripada pajak masukannya. Kemudian nomor tiga juga sama alasannya PPN yang melakukan penyerahan dengan PPN-nya yang tidak dipungut atau dengan kode 07 ya, misalkan di kawasan berikat atau dengan di di Batam misalkan. Nah, itu kan PPN-nya tidak dipungut gitu. Itu sama juga. Jadi kan PPN-nya dia tidak setor gitu. Yang menyetorkan ya yang si pembeli sendiri gitu, sama kayak pemungut tadi gitu. Itu juga sama ya. Jadi PPN-nya tidak dipungut gitu. Tidak ada PPN di situ. Kemudian nomor 4, PKP yang melakukan ekspor. Ini juga sama ya, yang nomor satu, cuman di sini bentuknya adalah barang tidak berwujud gitu. Contohnya kayak hak cipta, royalti, goodwill, dan sebagainya. Kemudian nomor 5 adalah PKP melakukan ekspor JKP. Ini juga sama, yang penting kata kuncinya adalah ekspor tadi. Kemudian yang nomor 6 adalah PKP yang dalam tahap belum berproduksi. Ini juga sama ya. Jadi kalau belum belum berproduksi artinya kan belum ada kegiatan usaha, belum ada penjualan gitu. Sementara dia sudah keluar modal, dia sudah membeli bahan baku, peralatan segala macam. Nah, itu kan boleh dikreditkan semua gitu. Artinya pajak masukannya itu akan selalu lebih besar dibanding pajak masukannya akan selalu lebih besar daripada pajak keluarannya gitu. Jadi dari 1 sampai 6 ini tadi ya, konklusinya adalah pajak keluarannya akan lebih kecil dibanding dengan pajak masukannya atau bahkan nol gitu, termasuk ekspor maupun dengan penyerahan dengan pemungut maupun yang pakai kode faktur yang tidak dipungut atau 07 ini gitu. Kemudian berikutnya adalah permohonan dan penyelesaiannya. Yang pertama adalah permohonan diajukan dengan menggunakan SPT atau surat tersendiri. Jadi di SPT PPN itu kalau dia lebih bayar itu ada dua penyelesaian ya, boleh kompensasi, boleh juga restitusi. Nah, silakan dipilih salah satu itu. Kalau bukan termasuk yang 1 sampai 6 tadi ya berarti silakan Anda pilih yang kompensasi. Anda kompensasi saja terus setiap bulannya sampai nanti lebih bayarnya itu habis. Kemudian nomor 2, dalam hal PKP yang mengajukan permohonan restitusi merupakan PKP yang beresiko rendah dan juga berstatus sebagai PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu, maka PKP tersebut diperlakukan sebagai PKP beresiko rendah. Nah, nanti kita akan bahas apa itu PKP beresiko rendah,
apa itu PKP dengan kriteria tertentu, dan juga apa itu PKP dengan persyaratan tertentu. Kemudian nomor 3, persyaratan diajukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Jadi nggak bisa ke setiap KPP, jadi harus ke kantor pajak di mana PKP tersebut dikukuhkan. Kemudian nomor 4, satu permohonan untuk satu masa pajak gitu. Jadi kalau kalau dia buat sendiri ya berarti suratnya itu satu permohonan untuk satu masa pajak gitu. Makanya kan kalau SPT itu kan kalau dia lebih bayar ya sudah SPT-nya itu langsung centang aja minta restitusi seperti itu. Kemudian tambahan poinnya adalah bagi yang PKP beresiko rendah, kemudian kriteria tertentu maupun syarat tertentu tadi, penyelesaian restitusinya itu dilakukan secara penelitian. Sementara kalau di luar itu, di luar tadi ya, di luar resiko rendah, di luar kriteria dan syarat tertentu tadi, maka penyelesaian restitusi ini dilakukan dengan pemeriksaan. Yang mana penelitian itu akan relatif lebih cepat dibanding dengan pemeriksaan. Nah, kemudian di sini untuk penelitian sendiri seperti apa sih langkah-langkahnya? Jadi kalau misalkan penelitian itu yang dilakukan dengan apa? Dengan ketentuan di sini bagi PKP kriteria tertentu itu dilakukan berdasarkan pasal 17C Undang-Undang KUP. Sementara kalau PKP dengan persyaratan tertentu, maka itu dilakukan dengan kalau ini persyaratan tertentu, maka dia 17D. Kalau tadi kriteria tertentu, itu 17C. Undang-Undang KUP ya. Kemudian kalau dia beresiko rendah, di sini penelitiannya dilakukan terhadap kebenaran pemenuhan ketentuan pasal 9 ayat 4B tadi ya, yang poin 1 sampai 6 tadi, yang dia ekspor kepada pemungut, PPN-nya tidak dipungut, dan yang belum berproduksi tadi. Gitu. Kemudian di situ juga harus dilakukan penelitian kelengkapan SPT-nya, apakah lengkap atau tidak. Kemudian kebenarannya, kebenaran penghitungannya di sini dan juga penulisannya, serta kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Benar nggak? Atas pajak masukan dia itu dia sudah storkan, dia sudah bayarkan ke penjualnya gitu. Benar nggak? Misalkan dia punya transaksi pembelian, PP-nya itu sudah dibayarkan belum sama dia gitu. Jadi harus diteliti terlebih dahulu. Jadi 1 sampai 4 ini itu harus diteliti dengan cara penelitian gitu. Ini beda dengan pemeriksaan ya. Jadi penelitian itu relatif lebih cepat dibanding dengan pemeriksaan. Kemudian di sini yang dimaksud dengan kriteria tertentu itu apa sih? Kan tadi kan ada resiko rendah, kemudian kriteria tertentu, dan juga syarat tertentu. Nah, untuk yang kriteria tertentu, itu syaratnya adalah dia selalu tepat waktu menyampaikan SPT. Ini jenis SPT apapun ya, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa gitu. Jadi tidak pernah telat gitu. Kemudian dia tidak memiliki tunggakan pajak. Ini juga harusnya otomatis ya. Maksudnya kalau dia sudah tidak pernah telat, ya otomatis harusnya salah satunya itu dia tidak akan ada sanksi telat lapor di situ. Jadi kan tidak akan ada kena sanksi telat lapor. Jadi tidak ada tunggakan pajak. Walaupun mungkin ada tunggakan yang lainnya ya, misalnya tunggakan telat setor dan sebagainya gitu. Kemudian di situ laporan keuangan diaudit, di sini diaudit oleh KAP atau lembaga pengawas dengan opini wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut. Jadi di samping tepat waktu, tidak punya tunggakan, dia juga harus diaudit oleh lembaga resmi ya maupun oleh KAP-nya, KAP publik dengan hasilnya atau opininya itu adalah WTP, wajar tanpa pengecualian, 3 tahun berturut-turut. Kemudian yang terakhir, dia tidak pernah dipidana di bidang perpajakan di sini, dan berdasarkan putusan pengadilan, telah mempunyai keputusan atau kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, itu dia tidak pernah dipidana di bidang perpajakan, misalkan penggelapan, atau yang sifatnya pidana ya, pidana di bidang perpajakan, penggelapan pajak misalkan. Seperti itu. Oke, ini adalah syarat atau syarat-syarat atau apa ya?
poin-poin dari WP atau PKP kriteria tertentu tadi. Nah, berikutnya untuk PKP yang memenuhi persyaratan tertentu. Kalau persyaratan tertentu itu biasanya dari sisi nominalnya. Sisi nominalnya adalah di sini 100 juta ya. Dan itu kalau nggak salah sudah diperbarui lagi dengan minimal PPN itu ada di angka 1 miliar gitu. Jadi kalau untuk restitusi di sini jadi untuk restitusi sekarang itu sudah di angka 1 miliar. Jadi kalau restitusinya atau lebih bayarnya kurang dari 1 miliar, maka sekarang untuk persyaratan tertentu tadi itu boleh menggunakan penelitian, boleh menggunakan jalur penelitian gitu. Kalau restitusinya kurang dari 1 miliar kalau untuk sekarang ya gitu. Kalau dulu di PMK yang lama tadi, PMK 72 tadi itu ada di angka 100 juta gitu. Oke, kemudian ini adalah kriteria PKP beresiko rendah. Beresiko rendah itu tadi tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir. Jadi tidak pernah diperiksa eh, yang sifatnya atau levelnya lebih di atas pemeriksaan ya. Jadi kan kalau level pemeriksaan itu kan pemeriksaan biasa, kemudian pemeriksaan bukti permulaan, kemudian yang tinggi adalah pemeriksaan penyidikan di situ. Jadi selama 24 bulan terakhir itu dia tidak pernah diperiksa bukti permulaan maupun penyidikan. Kemudian di samping itu kategorinya adalah PKP tersebut sudah merupakan perusahaan terbuka dan paling sedikit 40% dari keseluruhan sahamnya itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi ini ya hampir perusahaan terbuka ya, terbuka karena sudah 40%-nya itu di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di samping itu PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi termasuk contohnya BUMN gitu ya. BUMN itu termasuk PKP beresiko rendah. BUMN maupun BUMD gitu. Kemudian di samping itu selain angka 1 dan 2 ini dia juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalkan meliputi tepat waktu dalam penyampaian SPT masa PPN itu selama 12 bulan terakhir, jadi selama setahun terakhir itu harus tepat waktu, tidak pernah telat. Kemudian nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 70% adalah produksi sendiri. Jadi kalau misalkan dia perusahaan manufaktur atau industri gitu ya, 70% dari barang yang dijual tahun lalu itu adalah produksi dia sendiri gitu. Sisanya mungkin perusahaan dia beli atau misalkan dia distributor misalkan gitu. Jadi paling tidak 70%-nya itu adalah produksi sendiri. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh KAP, akuntan publik, dengan tadi ya, dengan opininya adalah wajar tanpa pengecualian gitu. Jadi di sini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Ini masih bisa ya. Jadi boleh WTP, boleh juga WDP gitu. Tapi ya sebaiknya kalau sudah diaudit oleh akuntan publik ya sebaiknya wajar tanpa pengecualian. Kemudian cara agar dapat ditetapkan menjadi PKP beresiko rendah di sini. Jadi di sini PKP harus mengajukan atau menyampaikan permohonan kepada kepala tempat WP tersebut dikukuhkan atau PKP dikukuhkan paling lama adalah 15 hari kerja sebelum dimulainya masa PKP tersebut dikukuhkan sebagai PKP beresiko rendah. Jadi 15 hari ya sebelum kita minta dikukuhkan menjadi PKP beresiko rendah atau istilahnya wajib pajak patuh lah atau PKP patuh seperti itu. Nah, kemudian di samping itu permohonan di sini permohonan disampaikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang berupa surat keterangan dari instansi atau yang berwenang, yang tadi ya, yang kepemilikan saham tadi dari BUMN atau BUMD, kemudian kalau misalkan bagi perusahaan terbuka 40%-nya itu dimiliki atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu juga harus ada pembuktiannya. Kemudian instansi yang berwenang, keterangan dari instansi yang berwenang yang dapat berupa akte pendirian atau perubahannya bagi perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tadi.
Kemudian surat pernyataan bahwa barang yang dijual itu paling sedikit 75% dari produksi sendiri dan juga harus melampirkan laporan keuangan 2 tahun sebelumnya yang diaudit oleh angkutan publik dengan apa? Dengan opini tadi ya, wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian gitu. Oke, jadi di sini cara agar dapat menjadi beresiko rendah. Nah, berikutnya jangka waktunya. Jangka waktu kalau dia penelitian, di sini kita fokusnya di penelitian dulu ya. Kalau penelitian itu nanti akan terbit namanya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKPPKP gitu. Nah, jangka waktu penelitian itu adalah paling lama 1 bulan. Jadi paling lama ya, paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan dari PKP beresiko rendah, kriteria tertentu tadi maupun PKP yang syarat tertentu tadi. Jadi harus diterbitkan SKPPKP ini. Kemudian, apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak diterbitkan SKPPKP-nya, maka permohonan dianggap dikabulkan. Dan SKPPKP ini harus diterbitkan paling lama 7 hari sejak batas 1 bulan tadi berakhir. Jadi kalau ternyata lebih dari 1 bulan, ternyata nggak ada keputusan tadi, maka itu dianggap dikabulkan. Tapi kalau ternyata dalam hal SKPPKP ini ditolak misalkan atau tidak diterbitkan, maka PKP akan diberitahukan secara tertulis, kemudian permohonannya akan dilanjutkan ke pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan itu jangka waktunya adalah 12 bulan maksimalnya ya. Jadi jangka waktu penerbitan SKP itu adalah paling lama 12 bulan dari sejak permohonan diterima. Gitu. Jadi selain PKP beresiko rendah, kemudian kriteria tertentu dan syarat tertentu tadi, maka pengajuan restitusinya melalui pemeriksaan yang jangka waktunya itu bisa sampai 12 bulan. Sementara kalau penelitian tadi itu hanya 1 bulan saja. Kemudian SKP PKP tidak diterbitkan apabila di sini tadi ya, misalkan apabila ternyata hasil penelitian ternyata menyatakan PKP tidak memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 4B tadi yang satu poin yang apa? Yang poin 1 sampai 6 tadi yang dia ekspor, kemudian transaksi dengan pemungut, PPN-nya tidak dipungut, kemudian ada juga PPN yang PKP yang belum berproduksi tadi ternyata PKP tidak memenuhi syarat tersebut gitu. Maka SKP PKP ini tidak diterbitkan atau tadi ya ditolak penelitiannya. Kemudian hasil penelitian menyatakan ternyata tidak lebih bayar. Ternyata ada nih PK-PK yang belum dilaporkan gitu, pajak keluaran yang belum dilaporkan. Yang harusnya dia malah harusnya kurang bayar, malah menjadi lebih bayar gitu. Nah, itu bisa dilakukan penelitian dan nanti lanjut ke pemeriksaan. Kemudian melampirkan surat pemberitahuan tidak lengkap. Jadi misalkan katakanlah kalau SPT-nya, SPT masanya tidak lengkap misalkan. Harusnya ada dokumen mungkin mungkin kayak surat pernyataan atau misalkan kayak tidak ditantangani misalkan gitu atau salah salah memasukkan faktur gitu. Itu juga bisa dianggap tidak lengkap. Kemudian pembayaran pajaknya tidak benar. Ini juga sama ya. Jadi tadi harusnya pajak masukannya itu sudah distorkan. Nah, ternyata belum nih. Ternyata belum sama sama dia sudah terlanjur dikreditkan, ternyata malah itu belum distorkan. Nah, itu otomatis pembayaran pajaknya tidak benar. Nah, kalau sudah sampai poin ini, 1 sampai A sampai D ini, maka dilanjutkan, jadi tidak jadi di proses ini, tidak jadi terbit SKP PKP ini, nanti akan diterbitkan prosesnya ke pemeriksaan. Akan dilanjutkan prosesnya ke pemeriksaan. Yang tadi ya, jangka waktunya berubah dari yang awalnya hanya 1 bulan, kalau sudah di pemeriksaan, maka akan menjadi 12 bulan. Nah, kemudian pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan. Misalkan tadi, ternyata harusnya bukan penelitian, harusnya memang pemeriksaan gitu. Kalau misalkan masuknya di sini, masuknya itu dari beresiko rendah, maka ketika nanti terbit SKP,
entah itu misalkan SKPLB atau SKPKB ya, maka atas kekurangan pajaknya itu akan kena sanksi bunga per bulan maksimal 24 bulan. Kemudian bagi yang kriteria tertentu, kemudian PKP yang memenuhi syarat tertentu, maka kekurangan pajaknya itu ada kenaikan sebesar 100%. Dan sanksi ini sepertinya sudah berubah ya setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja maupun HPP kemarin gitu. Gitu. Kalau ini bunganya sudah sesuai dengan suku bunga yang berlaku ya pada saat eh, apa tahun pajaknya atau masa pajaknya berakhir dihitung sampai dengan pemeriksaan, dihitung sampai dengan terbitnya SKP nanti gitu. Maksimal adalah 24 bulan. Dalam hal ini ya diterbitkan SKPKB, ternyata harusnya bukannya lebih bayar tapi malah kurang bayar gitu. Kemudian restitusi akibat kompensasi gitu. Jadi kan tadi ya kompensasi terus, kemudian sampai dengan akhir tahun baru direstitusikan. Nah, di sini dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak disampaikan oleh ini PKP beresiko rendah, kemudian kriteria tertentu dan juga syarat tertentu tadi, kemudian meliputi akibat kompensasi masa pajak sebelumnya menjadi PKP, sebagaimana ABC tadi yang ini, maka DJP wajib melakukan pemeriksaan atas masa pajak LB yang dikompensasikan. Tadi ya, jadi misalkan em, sudah kompensasi terus, kemudian nanti ternyata di akhir tahun, misalkan di akhir tahun em, mau mau restitusi, ya silakan berarti nanti dilajukan ke pemeriksaan. Nah, kemudian ini sekedar soal latihan saja sebagai pengingat. Misalkan tentukan waktu pengajuan restitusi, proses penyelesaiannya, dan produk hukum yang akan diterbitkan oleh PKP dalam beberapa kondisi berikut ini. Gitu. Yang pertama, eksportir mengajukan restitusi PPN senilai 90 juta. Ini tadi ya yang termasuk ke dalam pasal 9 ayat 4B tadi, maka ini boleh mengajukan restitusinya itu setiap masa tadi, setiap masa nanti boleh diajukannya setiap masa nanti terbit namanya SKPPKP tadi. Ini juga sama karena di bawah 100 juta tadi ya dengan asumsi masih pakai PMK yang 72 tadi yang kemudian kalau ini masih kan batasannya tadi kan 100 juta ya, maka di sini batasannya adalah ini adalah 150, maka ini sudah melalui pemeriksaan. Sementara yang ini pedagang lokal dan mempunyai SKPP patuh yang kriteria tertentu tadi ya, yang termasuk resiko rendah tadi, mengajukan restitusi PPN senilai 150. Nah ini tadi juga sama ya, jadi bisa mengajukan penelitian tadi. Gitu. Jadi di sini asumsinya semuanya sudah PKP ya, gitu. Oke, barangkali itu sedikit materi. Semoga ini berguna bagi Anda, semoga bermanfaat, khususnya bagi Anda PKP yang mungkin ada transaksi dengan bendahara pemerintah atau mungkin dengan eh, pemungut lainnya atau mungkin ekspor gitu. Nah, tadi ada fasilitas namanya restitusi gitu. Kenapa? Karena hampir pasti pajak keluaran Anda itu akan selalu lebih kecil daripada pajak masukan. Cuman ya tadi ya pertimbangkan apakah nanti jalurnya itu penelitian ataukah nanti jalurnya pemeriksaan. Karena ada jangka waktunya. Kalau penelitian itu hanya 1 bulan, sementara kalau pemeriksaan itu jangka waktunya bisa sampai 12 bulan, yang artinya Anda harus siap-siap menyediakan dokumen, kelengkapan, arus kas, faktur, segala macamnya dengan lebih lengkap. Gitu. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda, dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa kunjungi situs atau kanal DJP, Ditjen Pajak RI, dan apa yang saya sampaikan ini adalah murni pendapat pribadi, tidak mencerminkan ataupun em, tidak mencerminkan institusi ataupun instansi tempat saya bekerja. Silakan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar dan like apabila video ini Anda sukai. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.